Oke gas, mari kita gas Neu. Ya, ini adalah salah satu motor listrik yang menarik perhatian para pengunjung IMS 2024 kali ini. Karena Neo Green yang satu ini sudah dipakai oleh cawapres kita, Gibran Rakabuming. Oke, jadi kenapa motor listrik Neo Green ini menarik perhatian pengunjung IMS 2024? Kenapa? Karena memang kita masih jarang banget menemukan motor listrik karya anak bangsa yang berbentuk motor sport seperti ini. Desain keseluruhannya sendiri mengambil tema sport full fairing, di mana dia memiliki lampu depan yang gayanya kayak Panigale V4 Ducati, dan dengan dimensi yang juga hampir persis sama dengan motor sport 250 cc. Untuk sektor pelampuannya sendiri, dia udah full LED dengan lampu sein depan belakang yang sekuensial. Full lagi nih ya. Kalian lihat, seinnya itu dari lampu utama sampai ke sein yang ada di ujung bodi, itu tuh sekuensial juga. Bahkan di belakang pun juga sekuensial. Keren banget detailnya. Oke, sekarang kita bahas soal bodi panel yang kita lihat ya. Detailnya itu udah cukup rapi loh untuk karya anak bangsa. Sekelas industri Indonesia ini pun tuh, walaupun emang potongan-potongan di depan ini masih kurang rata ya. Tapi ini jujur untuk kelas karya anak bangsa udah lumayan rapih. Mungkin bisa dirapihin lagi beberapa potongan panel bodinya. Oke, sekarang gue pengen coba ya Neo Green ini gimana gua yang tingginya 167 cm ini apakah sampai menaiki si Neo Green ini. Udah ternyata rendah banget ternyata motornya. Gua pun yang tingginya cuma 167 cm bisa menapak dua kaki walaupun nggak sempurna ya, agak jinjit ya, cuma 3/4 jinjit, tapi kontrolnya enak banget dan ternyata nggak berat-berat banget loh kita mainin begini. Masih bahas soal posisi riding, jujur karena mengambil tema sport full fairing ya, jadi posisi berkendaranya pun ya bener-bener kayak motor sport. Tuh, tangan posisinya nunduk, walaupun stangnya bukan stang underyoke, tapi dia modelnya model stang yang V gitu, model ala stang jepit. Terus bagian kaki, untungnya dia nggak terlalu ke belakang, kakinya masih segaris dengan pinggang, jadi nggak terlalu pegel, nggak terlalu nunduk, jadi ngebuat tangan tuh nggak menahan badan sama sekali. Overall untuk sebuah motor sport full fairing listrik ya, ini posisi ridingnya sih masih nyaman lah untuk harian. Itu soal posisi ridingnya. Nah, gue pengen bahas soal baterainya. Ini pasti kalian penasaran soal baterainya sendiri. Jadi, Neo Green ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4200 kWh dengan jangkauan hingga 150 km. Keluaran tenaga sendiri, dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 5 kW atau kalau misalkan dikonvert ke PS jadi 6,8 PS, dan dapat memiliki top speed hingga 150 km per jam, yang dimana itu amazing banget. Buat kalian yang menanyakan, ini penggeraknya gimana sih? Jadi dia bukan pakai penggerak CVT ya, jadi langsung di hub drive belakang motornya. Langsung ditempel motor penggeraknya itu ke roda belakang. Ya, nah kalian mungkin penasaran, berapa lama sih ngecas si Neo Green ini? Jadi pengecasannya sendiri ada di balik jok belakang motornya. Nah, kita buka dulu. Tuh, tangkat. Nah, jadi dia ngecasnya di bagian sini nih. Ini bisa langsung kita colok. Nah, kalau misalkan kalian beli Neo Green ini, udah tersedia adapter juga ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah, untuk waktu pengecasannya sendiri, dia memakan waktu dari 3 jam sampai 4 jam. Itu pengecasannya kalau 4 jam itu dari 0% ke 100%. Nah, kalau 3 jam itu dari 20% ke 80%. Lumayan cepet loh itu loh untuk sebuah motor listrik dengan kapasitas baterai sebesar 4200 kWh. Di bagian stang sendiri kita disuguhkan dengan tombol-tombol indikator yang sama kayak motor sport fairing 250 cc. Ini ada kayak engine cut off ya, tapi ingat ini motor listrik. Jadi kayak cuma nyala matiin hub drive-nya aja. Terus di bawahnya ada tombol lampu. Jadi buat nyalain DRL sama buat nyalain lampu utama. Bawahnya lagi ada tombol starter. Oke, ke sebelah kiri kita
disuguhkan dengan tombol dim, lampu jauh, lampu dekat, ada tombol hazard, jadi udah mogeable, tombol sen, dan tombol klakson. Oh iya, klaksonnya penasaran sih, kita nyalain aja motornya. Suaranya kayak gimana nih klaksonnya? Kayak suara klakson skutik. Nih orang kalau di klakson pakai motor ini dikiranya kita pakai skutik. Coba kalau pakai klakson moge ya, lebih keren, lebih keren. Terus yang unik di Neo Green ini adalah tuas transmisinya. Dimana tuas transmisi ini kayak puter-puteran tuas gigi di sepeda. Tuh. Jadi keinget sepeda poligon. Nah, dia itu tuas transmisinya ada mode parking, ada mode drive, sama ini S nih, kayaknya mode sport nih. Terus di bawahnya dia bisa mode mundur juga. Karena motor listrik jadi gampang buat dibikin mundur motor listriknya. Oke, nah terus ya, kalau kalian lihat ada tuas di stangnya ini, ingat ini tuas rem depan dan belakang. Kenapa? Karena ya motor listrik, matic, nggak ada yang kopling. Jadi jangan lupa, ini tuas yang kiri bukan kopling ya, ini tuas rem belakang. Yang ini tuas rem depan. Speedometer ini bentuk klaster tuh hampir sama dengan Ninja 250cc. Dimana dia yang tengahnya ini bukan takometer. Ingat, ini bukan takometer. Satuan itu kilometer per jam. Jadi ini speedometer ya. Kan tadi kita bilang bisa sampai 150 km per jam. Tapi ini cuma mentok 130 nih. Oh, bisa muter lagi nih. Overlap. Oke, terus ini kalau kita lihat di bagian dalam sini indikator buat mesin konvensional sebenarnya nih. Kayak ada indikator radiator, indikator cek engine, terus ada indikator gigi netral. Itu nggak aktif sama sekali ya, jadi nggak ada indikasi buat nyala. Cuma di samping kiri kanan ini, kalau tombol sen dia masih nyala indikatornya. Sementara untuk panel digital sendiri, dia tuh padahal udah ada indikator speedometer ya di analog nih bagian tengahnya, tapi ini ada indikator speedometer lagi di bagian panel digital. Kenapa ke double gitu ya? Terus ini di bawahnya ada informasi odometer sama trip meter. Jadi dua aja ya. Cuma odometer sama trip meter. Sementara yang ini tombol dummy. Ini kalau kita pencet nggak ada reaksi sama sekali. Sebelah paling kanannya itu pojok itu ada indikator level baterainya nih. Oke. Dari speedometer kita beralih ke bagian kiri bawah di mana dia sudah menyediakan colokan USB port. Wah, jadi udah bukan 12 volt lagi ya. Ini udah USB port Type A. Buat ngecas GPS atau ngecas HP juga lumayan nih. Udah bahas bagian depan sini, sekarang kita bahas bagian tengahnya yang sebenarnya ini kalian lihat kayak tutup tangki. Jadi ngecasnya kan udah kita tahu kalau dia ngecasnya itu di buntut belakang motornya. Jadi terus buat apa ini? Tutup tangki ini. Kalau kita buka, dar kosong. Karena dia ini masih memakai kondom tangki doang ya. Jadi bukan kondom tangki. Ini tuh tangkinya aja, tapi ya kosongan aja. Isinya itu kita lihat cuma kabel-kabel elektronik yang high voltage yang warnanya oranye. Biar kontras ya. Oke, untuk safety-nya sekarang kita tutup lagi. Jadi udah kosongan aja ya. Tutup tangki bensin ini. Nggak ada fungsi apa-apa sama sekali. Terus kita sedikit kelewatan, kenapa? Karena gue pengen bahas bagian pengeremannya yang dimana cukup impresif nih. Si Neo Green ini, dimana di bagian depan Neo Green ini dia memakai double disc brake, sementara yang di belakang itu udah single disc brake. Suspensinya sendiri dia menggunakan teleskopik di bagian depan dan belakang itu single shock atau monoshock bisa kita sebut. Neo Green ini sendiri menggunakan profil ban sebesar 110/70 dengan lingkar 17 di bagian depan dan di bagian belakang 160/60 dengan lingkar yang sama 17 inci juga. Terus untuk bannya sendiri ya, kalau kita lihat di sini dia beda depan dan belakang. Kalau yang depan itu pakai ban IRC, kalau yang belakang tuh pakai ban Zeneos. Kita nggak tahu kenapa alasan dibalik itu ya, kenapa depan belakang bannya itu beda tapaknya. Dan buat kalian yang penasaran, anak kunci dari Neo Green ini tuh gimana sih? Nah, yang pertama kita dikasih keyless dan juga anak kuncinya. Nah, untuk yang keyless ini hampir sama dengan yang Polytron karena fungsi tombolnya pun sama persis. Yang di tengah ini ada icon listrik, kita pencet 2 kali. Itu buat nyalain motornya secara keyless, jadi nggak perlu colok-colok anak kuncinya. Nah, kalau mau matiin tinggal pencet tombol unlock yang ada di bawahnya. Udah, mati langsung motornya. Jadi gampang banget untuk nyala dan mematikan si Neo Green ini. Soal harganya, ya mungkin kalian udah lihat di depan ini sudah dipasang harganya itu. Jadi untuk yang warna biru ini special color kalau Neo Green bilangnya itu 75 juta, beda dengan yang varian standar itu cuma 60 juta. Ya nggak bisa dibilang cuma sih, karena gini,
Dari mulai kerapihan body part sampai fungsi-fungsi tombol yang jujur agak kurang berguna. Kenapa? Karena yang engine cut off ini nih, ini tidak berfungsi sama sekali. Dan beberapa panel body yang masih kelihatan kalau misalkan ini warnanya masih stiker. Well, harga segitu memang cukup berat untuk dibeli. Tapi kalau kalian pengen motor listrik yang beda, motor listrik yang gayanya sporty, ya boleh aja kalau kalian punya uangnya membeli Neo Green ini. Oke, itu dia spesifikasi lengkap dari Neo Green ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk video seru selanjutnya dari Autorad Max di IMS 2024. Gue Bagas Satrio, dadah!